Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mandra Darminto Putra, NPM 52216111021. Kali ini saya akan menjawab dari pertanyaan dari soal mata kuliah OKI. Yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan kerjasama internasional dan apa perbedaannya dengan bantuan? Baik, jawabannya adalah kerjasama internasional lebih mengacu pada hubungan yang dibangun antara dua atau lebih negara maupun organisasi untuk mencapai tujuan bersama, seperti contohnya perdagangan, keamanan, dan penyelesaian konflik. Kerjasama internasional sendiri melibatkan beberapa hal seperti pengaturan, negosiasi, implementasi, kesepakatan bersama antara negara atau organisasi internasional yang terlibat. Sedangkan bantuan atau bantuan luar negeri adalah bentuk dukungan finansial atau materi dari satu negara atau organisasi ke negara atau organisasi untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar, seperti contohnya makanan, air bersih, perawatan kesehatan, proyek pembangunan ekonomi, infrastruktur, atau sosial lainnya. Untuk soal kedua adalah jelaskan apa itu organisasi regional dan regionalisme. Organisasi regional adalah sebuah entitas atau badan yang didirikan oleh beberapa negara dalam suatu kawasan atau wilayah geografis tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, seperti integrasi ekonomi, politik, dan sosial. Contoh organisasi regional itu termasuk Uni Eropa, ASEAN, dan PBB. Sedangkan sisi lain, regionalisme lebih merujuk pada ideologi atau gerakan yang mendorong bersama dan integrasi antara negara-negara dalam suatu wilayah geografis tertentu. Regionalisme dapat berfokus pada berbagai bidang seperti perdagangan, keamanan, kebijakan lingkungan, dan lain-lain. Yang ketiga, jelaskan sejarah singkat berdirinya Mercosur. Mercosur didirikan pada tanggal 26 Maret 1991. Mercosur adalah sebuah blok perdagangan regional yang terdiri dari Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela. Ide pembentukan Mercosur pertama kali muncul pada tahun 80-an ketika negara-negara di Amerika Selatan mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk membentuk sebuah blok perdagangan regional yang lebih besar dan lebih kuat. Pada tahun 1985, Brasil dan Argentina menandatangani perjanjian integrasi yang kemudian menjadi landasan pembentukan Mercosur. Tujuan pembentukan organisasi ini adalah untuk mempromosikan perdagangan bebas antar negara-negara anggotanya dan mengurangi ketergantungan mereka terhadap negara-negara maju di luar kawasan. Mercosur juga bertujuan untuk meningkatkan investasi asing di kawasan tersebut, memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi antar negara-negara anggotanya, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di seluruh kawasan. Sejak didirikan Mercosur telah mengalami berbagai tantangan, termasuk perbedaan pendapat di antara negara-negara anggotanya, masalah dalam mengatasi ketimpangan ekonomi antara negara-negara anggota, dan masalah politik tersendiri. Soal nomor 4 yaitu, mengapa Uni Eropa dan NATO menjadi standar atau organisasi kawasan yang ideal? Karena berbagai kawasan yang ideal. Jawabannya, Uni Eropa dan NATO sering dianggap sebagai standar atau organisasi kawasan yang ideal karena alasan. Yang pertama adalah alasan keamanan dan pertahanan bersama.
Uni Eropa dan NATO memiliki fokus yang kuat pada keamanan dan pertahanan negara. Anggota di kedua organisasi ini berbagi tanggung jawab dan melindungi wilayah dan warga mereka dari ancaman keamanan yang berasal dari dalam maupun luar. Hal ini memberikan keamanan dan stabilitas bagi negara anggota dan mendorong kerjasama di antara mereka. Yang kedua adalah kerjasama ekonomi. Uni Eropa adalah sebuah pasar tunggal dengan 27 negara anggota dan NATO memiliki anggota yang termasuk diantaranya negara-negara perekonomian terbesar dunia. Kedua organisasi ini mendorong kerjasama ekonomi yang kuat antara negara-negara anggotanya, memfasilitasi perdagangan bebas dan mengurangi hambatan perdagangan, serta memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi negara-negara anggota. Selanjutnya ada pengaruh global. Kedua organisasi ini memiliki pengaruh global yang kuat dalam urusan politik dan keamanan. Uni Eropa adalah blok ekonomi terbesar kedua di dunia dan merupakan suara kolektif bagi negara-negara anggotanya di arena politik inter. NATO di sisi lain adalah aliansi militer yang terbesar di dunia dan memiliki pengaruh besar dalam masalah keamanan global. Selanjutnya ada standar kebijakan. Uni Eropa dan NATO mendorong anggota mereka untuk mengadopsi standar kebijakan yang tinggi dalam hal hak asasi manusia, demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Hal ini membantu mendorong kestabilan politik di kawasan Eropa dan mempromosikan nilai-nilai yang berharga dalam dunia modern. Nah, karena alasan-alasan ini, Uni Eropa dan NATO sering dianggap sebagai standar atau organisasi kawasan yang ideal. Meskipun keduanya memiliki beberapa kelemahan dan kritik, tetapi banyak negara di seluruh dunia masih melihat keanggotaan dalam kedua organisasi ini sebagai sebuah prestis. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Yes.